disebutkan kabar baik di balik kabar buruk. Saya akan mendasarkan dari kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara, bila saudara punya waktu 1 jam untuk menyampaikan berita Injil kepada seseorang, apa yang akan saudara sampaikan? Saudara, seorang yang bernama Francis Schaeffer pernah ditanya tentang hal ini, dan dia menjawab begini, jika saya memiliki waktu 1 jam untuk menyampaikan berita Injil, saya akan pakai 45 menit atau 50 menit untuk menyampaikan kabar buruk kepadanya, yaitu yang berhubungan dengan dosa yang mungkin jauh lebih bahaya daripada yang orang itu pikirkan. Lalu kurang lebih 10 menit atau 15 menit terakhir, baru saya akan sampaikan kabar baik untuk memberi jawaban bagi kabar buruk yang saya sampaikan. Saudara, cara penyampaian berita Injil seperti ini rupanya telah dipakai oleh penulis kitab Pengkhotbah. Kalau kita mempelajari kitab Pengkhotbah, maka kita akan mendapati 80-90% isinya bernada pesimis. Pemaparan tentang kesia-siaan hidup, segala sesuatu adalah sia-sia. Seperti satu hal yang pesimis, kabar buruk. Baru kurang lebih 10 atau 20% saja kitab Pengkhotbah mencatat tentang kabar baik. Kalau kita perhatikan, di dalam 12 pasal kitab Pengkhotbah, ada muncul sedikitnya 38 kali kata-kata kesia-siaan. Segala sesuatu sia-sia. Kalimat ini muncul di dalam setiap pasal 1 sampai 12, kecuali pasal 10 saja. Penulis kitab Pengkhotbah, yang saya memegang pendapat bahwa penulisnya adalah Raja Salomo, mengemukakan terlebih dahulu kabar buruk tentang kehidupan manusia yang sia-sia, kurang lebih 80-90%. Kemudian dia baru menyampaikan kabar baiknya. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang baru kita baca, kita dapat melihat beberapa kabar buruk yang disampaikan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini tentang kesia-siaan hidup manusia di bawah matahari. Artinya di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini dan yang terlihat secara mata jasmani. Kemudian nanti kita akan melihat kabar baiknya sehubungan dengan bagian ini. Kabar buruk yang pertama yang tercatat di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11 ini, yaitu di bawah matahari, yaitu di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Kabar buruknya adalah setiap manusia pasti mati. Manusia yang berjerih lelah untuk dapat hidup berhikmat tetap akan mati. Manusia yang berjerih lelah untuk bisa berprestasi, punya kedudukan tinggi, atau berbuat baik, bisa kaya raya, tetap akan mati. Itulah kabar buruknya yang disampaikan oleh Pengkhotbah atau kesia-siaan hidup ini. Ayat 2-4 mencatat demikian. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, artinya manusia pasti mati dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Saudara-saudara, kematian sesuatu yang dilihat oleh Pengkhotbah menunjuk bahwa kesia-siaan hidup di bawah matahari ini itu karena kematian pasti terjadi.
Makanya kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 19-20, bahkan pengkhotbah itu berkata, apa lebih baiknya sebenarnya manusia dibanding dengan binatang? Toh sama-sama akan mati. Apa lebih baiknya manusia? Pengkhotbah 5 ayat 14, pengkhotbah juga mencatat, biar manusia kaya seperti apapun, mati tidak membawa apa-apa. Dan itu bisa kita saksikan, saudara-saudara, ada seorang kaya yang terkena COVID, saya mendengar, dia sebetulnya membeli obat-obatan, bahkan mungkin membeli rumah sakitnya aja bisa. Tetapi kena COVID ya tetap mati, dan karena kematiannya karena COVID, keluarganya tidak bisa untuk mengantar ke pemakamannya. Inilah suatu hidup yang sia-sia. Di suatu kubur, pernah tertulis di batu nisannya, kata-kata seperti ini, dari tiada menjadi ada. Sekarang aku telah tiada, semuanya sia-sia. Dan sebetulnya kalau kita melihat di dalam beberapa tempat kitab pengkhotbah, misalnya pengkhotbah bagian terakhir pasal 12 ayat 14, orang yang mati tidak mati begitu saja. Ada pengadilan Allah. Segala sesuatu yang tersembunyi, baik atau jahat, akan diadili oleh Allah. Dan ini menjadi bagian daripada kesia-siaan hidup manusia di bawah matahari yang pertama. Yang kedua, kabar buruknya adalah di bawah matahari, rutinitas hidup ini menjemukan, bahkan melelahkan. Ayat 5-7 mencatat matahari terbit, matahari terbenam, terbit lagi, terbenam lagi. Ayat 6, angin berputar dari selatan ke utara, lalu berbalik lagi dari utara ke selatan, dan begitu terus. Air sungai bermuara ke laut, dan laut tidak penuh-penuh. Ini suatu hal yang mau menekankan tentang rutinitas kehidupan ini. Bahasa Indonesia menerjemahkan di dalam ayat 8a itu menjemukan. Tetapi bahasa Inggris menerjemahkannya bukan boring, tetapi menerjemahkannya weariness, wearisome, melelahkan. Ayat 9-11 menekankan tidak ada yang baru, bukan secara teknologi, tetapi keinginan manusia, apa yang dikejar manusia, persoalan hidup manusia yang bergumul dengan dosa, itu sama dari dulu sampai sekarang. Dan itu menunjukkan kerutinan hidup di bawah matahari, di mana manusia sudah jatuh dalam dosa, ternyata menunjukkan bahwa hidup manusia itu hampa, kosong, tanpa makna, bahkan melelahkan. Sehingga, saudara-saudara, kita bisa melihat ada orang-orang yang sukses pun kelihatannya secara manusia. Tiba-tiba bisa bunuh diri. Karena lelah menjalani kehidupan ini di dalam rutinitas hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat seorang ibu di pertokoan memakai tas wanita yang mereknya itu Kate Spade. Nama orang ya, Kate Spade. Lalu saya ingat kurang lebih 3 tahun yang lalu, pendiri atau yang memiliki merek Kate Spade ini, yaitu orang perempuan yang bernama Kate Spade, umur 55 tahun, ternyata dia merasa lelah terhadap hidup ini, lalu mengakhiri hidupnya. Inilah kesia-siaan hidup yang dilihat oleh pengkhotbah. Dan kesia-siaan hidup yang ketiga yang merupakan kabar buruk, yaitu di bawah matahari ini, di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, tidak ada kepuasan sejati. Bukan cuma melelahkan, tidak ada kepuasan sejati. Kalau melelahkan tapi puas itu beda ya. Sudah melelahkan, tidak ada kepuasan sejati. Ayat 8b, pengkhotbah mengatakan, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saudara-saudara, ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dalam kehidupan manusia ini. Ada seorang yang setelah dia itu dicek darahnya oleh seorang dokter, dia umur sekitar 60 tahun, lalu dia tanya, dok bagaimana? Saya kondisinya. Lalu dokternya mengatakan, lumayan. Pada waktu dokternya ngomong lumayan, dia kemudian bertanya, dok kira-kira saya bisa nggak umur sampai 90 tahun? Lalu dokternya itu bertanya, kamu pengen hidup sampai 90 tahun? Kamu suka ke nightclub nggak? Enggak dok. Kamu suka berjudi nggak? Enggak dokter. Kamu suka main perempuan nggak? Aduh amit-amit dokter, saya nggak akan main perempuan. Kamu suka minum minuman keras nggak? Enggak dokter. Lalu dokternya itu melihat ke orang itu dan berkata, kalau kamu nggak suka semua itu, untuk apa kamu mau umur panjang? Saudara-saudara, dokter ini rupanya memiliki satu prinsip, kalau hidup yang memuaskan itu berhubungan dengan berbagai hal kehidupan duniawi ini. Tetapi sebenarnya itu semua tidak membawa kepuasan sejati. Buktinya, Raja Salomo sendiri
dia sebetulnya memiliki semua yang dikejar oleh orang dunia ini. Harta, dia sangat kaya. Wanita, dia punya ratusan, bahkan 1000 wanita. Tahta, dia raja, dia paling berkuasa. Jadi sebenarnya dia harusnya memiliki kepuasan hidup. Tetapi dia berkata bahwa di bawah matahari ini, kehidupan yang biar bisa mendapatkan semua yang dikejar orang dunia, itu tetap sia-sia, dan kosong. Tidak membawa kepuasan hidup. Saya jadi ingat seorang penyanyi legendaris yang bernama Elvis Presley. Dia pernah menyanyi satu lagu, Peace in My Heart, damai di dalam hatiku. Setelah dia menyanyikan itu, dia masuk ke ruang ganti pakaian. Dia merasa hatinya kosong jauh daripada kedamaian. Lalu dia berkata, kalau sampai ada orang yang bisa memberi saya kedamaian sejati, kepuasan hidup sejati, aku akan bayar $1 juta, 10 miliar lebih. Tapi dia tidak mendapatkan kedamaian kepuasan hidup. Meskipun dia sudah tenar, dia berprestasi. Karena memang, saudara-saudara, di dalam hidup di dunia ini di bawah matahari, maka kepuasan hidup itu tidak ada. Nah, kabar baiknya dari bagian ini, saudara-saudara, yaitu meskipun semua sia-sia dan di bawah matahari ini, kabar buruknya itu kita bisa melihat manusia pasti mati, bahkan dihakimi. Lalu rutinitas hidup ini melelahkan dan tidak membawa kepuasan. Ternyata kalau kita kemudian melihat secara kontras dari kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, kalau kita melihatnya itu di atas matahari, maka disitulah kita akan menemukan hidup yang tidak sia-sia, kepuasan hidup sejati. Karena di atas matahari ada Allah yang kemudian berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia, disalibkan, bangkit kembali. Dia itu adalah juru selamat manusia satu-satunya. Di dalam dia, kita hidup tidak sia-sia. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15:58. Karena Kristus mati dan bangkit, maut sudah dikalahkan, maka kita bisa berdiri teguh dan giat dalam pelayanan, karena dalam jerih payah di dalam Tuhan Yesus Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia. Demikian juga Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4:16-18, meskipun manusia jasmani itu merosot, itu berarti juga akan mengalami kematian, tapi dia tidak tawar hati karena pandangannya fokus kepada di atas matahari, kekekalan, di mana Tuhan ada yang sudah datang sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia satu-satunya. Kalau pandangan kita arahkan di atas matahari, kepada Allah yang kita kenal dalam Yesus, maka kematian bukan sia-sia, tetapi suatu kesempatan untuk kita bisa hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita. Makna hidup sejati ada di dalam Yesus yang di atas matahari, yang telah memperkenalkan diri di dalam dirinya menjadi manusia. Kepuasan hidup sejati juga ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, saya berkhotbah di kota Surabaya. Selesai saya berkhotbah, saya diajak makan oleh pengurus, lalu saya diantar ke tempat saya beristirahat di satu penginapan. Di perjalanan saya perhatikan seorang hamba Tuhan yang mengantar saya ini, seorang laki-laki, dia itu memasang foto di dashboard mobilnya. Tapi foto yang saya tahu bukan foto dia. Kalau anaknya nggak mungkin juga, karena foto itu seperti seumuran dengan dia. Jadi saya tanya kepada dia, foto siapa itu? Dan kenapa kamu taruh di situ? Saudara-saudara, rupanya dia kemudian bercerita bahwa ini foto teman dia yang umurnya baru sekitar 40, kondisi sehat walafiat, tetapi pada waktu dia itu pelayanan, mungkin waktu itu sedang ngajar, tiba-tiba kolaps, pingsan, lalu meninggal. Serangan jantung, saudara-saudara. Foto itu katanya untuk mengingatkan dia, supaya jangan hanya fokus kepada apa yang dilihat oleh mata jasmani, tetapi bisa melihat kepada kekekalan. Hidup ini singkat, kita perlu pakai untuk hal-hal yang bernilai kekal. Saudara-saudara, kalau teman saya itu mengingatkan dirinya, salah satunya melalui foto temannya yang meninggal mendadak, untuk dia bisa melihat hal realita di atas matahari. Saudara dan saya bisa diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita hafalkan, kita dengar melalui penguraian firman, biarlah itu mengingatkan kita untuk fokus bukan kepada yang kelihatan mata jasmani, tapi lebih daripada itu, yaitu kepada realita di atas matahari, di mana
Allah menjadi manusia di dalam Yesus dan membawa hidup kita menjadi hidup yang berarti. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh menjalani hidup yang tidak sia-sia di dalam kabar baik sesuai dengan pengkhotbah. Yang belum menerima Kristus, biarlah saudara juga boleh mempertimbangkan dan boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya di dalam Dia ada kabar baik, ada hidup yang tidak sia-sia. Tuhan memberkati.